Pendidikan sejati adalah pendidikan yang mengajarkan kita untuk hidup bersama, saling menghargai, saling membantu, dan saling mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Linda Adiniati. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Setiap anak adalah unik dan berbakat. Mereka adalah anak-anak hebat yang dikirim orang tua ke sekolah. Setiap murid memiliki karakteristik dan keunikan yang beragam. Keunikan ini bagaikan pembeda dan penanda potensi yang mereka bawa. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami dan menghargai keunikan ini, serta dapat memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap murid. Adalah pembelajaran berdiferensiasi, hadir sebagai pendekatan yang tepat untuk mewujudkannya. Pendekatan ini memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan murid. Mulai dari mengetahui kesiapan belajar mereka, memahami minat mereka, dan juga memahami profil murid. Oleh karena itu, saya melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas. Adapun langkah-langkah implementasi pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Pertama yaitu pemetaan kebutuhan murid. Pemetaan kebutuhan murid dilakukan dengan melakukan asesmen sebagai kunci untuk mengetahui profil belajar murid. Profil belajar murid antara lain yaitu gaya belajar, minat, bakat, dan tingkat pemahaman. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu terdapat hasil sebagai berikut. Sebanyak 5 orang siswa kategori quitter, yaitu siswa yang cepat menyerah terhadap sebuah masalah. Lalu sebanyak 16 orang siswa termasuk dalam camper, yaitu orang-orang yang berusaha tapi berhenti ketika zona nyaman, dan sebanyak 16 orang termasuk siswa climber, yaitu orang-orang yang optimis dan pantang menyerah sampai tujuan akhir. Kemudian hasil asesmen gaya belajar terdapat hasil sebagai berikut. 8 orang adalah kategori visual, kemudian 6 orang kategori kinestetik, dan 23 orang kategori audiovisual. Kegiatan di kelas diawali dengan melakukan kegiatan pembukaan. Pertama-tama guru mengucapkan salam kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilakukan pembacaan doa sebelum belajar bersama. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, apalagi kita berdoa sesuai gambaran kerja masing-masing. Sudah dimulai. Kemudian guru pun mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas atau disiplin positif yang sudah disepakati oleh kelas. Ingatkan tentang keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ya, ada yang ingat poin-poin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang saja? Setelah itu, guru memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa sesuai dengan materi pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran, ibu mau tanya ya. Kira-kira ada yang sedang punya permasalahan hari ini? Punya. Baik, dalam permasalahan itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika kita sedang menghadapi permasalahan biasanya? Setelah itu, kemudian guru pun memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran. Kali ini adalah yang pertama, bagaimana kalian bisa mengenali tentang sikap yang harus dilakukan terhadap sebuah permasalahan. Pada kegiatan inti, pembelajaran dilakukan dengan siswa menyimak video pembelajaran tentang penerapan kecerdasan adversitas dalam kehidupan sehari-hari. Setelah siswa menyimak materi pembelajaran, guru memberikan kesempatan siswa untuk memberikan umpan balik terhadap materi yang telah diberikan. Jadi adversity question itu apa? Setelah itu, guru kemudian melakukan ice breaking untuk membuat suasana lebih menyenangkan.
Kemudian setelah melakukan ice breaking, guru melakukan metode experiential learning kepada anak dengan memberikan sebuah simulasi yang dimana aktivitasnya dilalui dalam 4 tahapan. Tahap pertama yaitu guru memberikan pengalaman konkret atau concrete experience kepada siswa melalui sebuah kegiatan simulasi, di mana simulasi tersebut dilakukan oleh siswa dengan instruksi yang telah disediakan. Setelah semua siswa memahami instruksi tersebut, kemudian dilakukanlah aktivitas simulasi dan guru sebagai observasi melakukan pengamatan reflektif kepada aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan mencatat hal-hal atau perilaku-perilaku siswa yang dilakukan selama kegiatan aktivitas simulasi. Setelah kegiatan simulasi selesai, guru melakukan konseptualisasi abstrak, yaitu melakukan refleksi dan menarik pelajaran dari aktivitas yang telah dilakukan oleh siswa tadi. Setelah melakukan konseptualisasi abstrak, guru kemudian memberikan kesimpulan atau melakukan eksperimen aktif, yakni guru dan siswa sama-sama memberikan refleksi penerapan dari kegiatan simulasi tersebut terhadap kehidupan sehari-hari di kelas dan di masyarakat. Kemudian setelah siswa melakukan aktivitas simulasi yang merupakan bagian dari experiential learning, guru membagi siswa menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar, visual, auditory, dan kinestetik. Yang masing-masing kelompok tersebut diberikan bahan-bahan pelajaran atau bahan-bahan materi yang berbeda. Untuk kelompok kinestetik diberikan materi berupa skenario role-playing terkait dengan materi pembelajaran kecerdasan adversity. Untuk kelompok audiovisual diberikan materi berupa link-link video pembelajaran tentang kecerdasan adversitas. Untuk kelompok visual diberikan link-link berupa sinopsis atau bacaan-bacaan tentang kecerdasan adversitas, juga diberikan materi berupa video pembelajaran tentang kecerdasan adversitas. Setelah siswa melakukan aktivitasnya sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian siswa melakukan hasil akhir, yaitu memberikan hasil dari tugas kelompoknya berupa penerapan mereka terhadap peningkatan kecerdasan adversity. Untuk kelompok kinestetik, mereka memberikan tugas akhirnya berupa role playing atau bermain peran yang memberikan gambaran bagaimana penerapan adversitas question atau kecerdasan adversity. Kalian udah baca belum SNBT? Udah, aku kan tinggal berapa bulan lagi ya? Iya. Untuk kelompok audiovisual, mereka menghasilkan karya atau hasil akhir berupa poster, kampanye, dan sosialisasi untuk meningkatkan kecerdasan adversitas. Kemudian untuk kelompok visual, mereka menghasilkan poster untuk memberikan pemahaman dan penerapan tentang pentingnya kecerdasan adversitas. Di pembelajaran tadi, Belinda membagi kita dengan 3 kelompok, yaitu kelompok kinestetik, auditory, dan visual. Menurut pengalaman saya, tadi yang pelajaran Belinda itu sangat seru dan memuaskan karena pelajarannya itu tidak boring, tidak bercakup pada materi saja, lalu membuat kitanya juga semuanya itu ikut kumpul dalam situasi kelompok atau situasi ruang lingkup kelas. Proses pembelajaran yang dilaksanakan Ibu Linda dapat memotivasi dan meningkatkan antusias dan semangat siswa. Pembelajaran lebih berpihak pada murid dan pembelajaran menggunakan gaya belajar diferensiasi sangat terlihat dengan jelas. Bu Linda tadi menyampaikan materi mengenai adversity question dengan menggunakan metode gaya belajar. Di mana tadi terlihat ketika pembelajaran di kelas, anak-anak sangat antusias, tentunya lebih menarik karena memang materinya disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa.
Pada akhirnya, kita semua menyadari bahwa murid-murid hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu.